Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget karena ada dua curhatan yang mau saya bahas di sini biar teman-teman juga paham ya. Ketika Anda mengalami telat bayar di pinjol atau teman-teman juga kebiasaan ya. Ini banyak saya perhatikan kebiasaan dari teman-teman itu, yaitu dengan gampang dan dengan mudah mempergunakan data-data Anda terkadang dengan berbagai macam versi seperti membantu orang lain atau memberi pertolongan terhadap teman supaya dia tidak merasa gimana lah gitu ya. Oke, saya coba bacakan dulu. Ini ada curhatan yang lumayan panjang, bagaimana ini hasilnya. Nanti kita kupas karena di sini tadi dia menyebutkan ada berapa aplikasi nih. 1 Aku Laku, 2 Ada Kami, 3 Kredit Pintar, 4 Rupiah Cepat, 5 Cairin. Berarti ada 5 pinjol legal yang dia pinjam gitu loh ya. Oke. Saya coba pajangnya di sini aja. Oke. Selamat siang Bang, izin bertanya. Kemarin teman saya pinjam KTP saya buat pinjol Bang. Nyampe sekarang belum dibayar-bayar. Saya udah mencoba buat hubungi dia dan keluarganya, tapi tetap nggak mau bayar Bang. Saya benar-benar stres Bang dihubungi pinjol terus-terusan. Padahal itu bukan hutang saya Bang. Demi Allah Bang, itu bukan hutang saya. Itu yang pinjol teman saya tapi pakai KTP ku. Oke, kita titik dulu di sini ya. Sampai KTP ku. Ini menjadi pelajaran buat teman-temanku semuanya. Niat baik itu sangat diperbolehkan, bahkan itu sangat dianjurkan. Anda silahkan berbuat baik sama siapapun Anda mau berbuat baik, silahkan, karena itu adalah perbuatan yang mulia. Tapi dengan cara Anda meminjamkan data Anda kepada teman Anda untuk berhutang, berarti Anda membantu dia di luar dari batas kemampuan Anda. Ya, karena ini data loh. Yang mereka butuhkan adalah pinjaman. Karena dia tidak ada yang dia takutin, karena itu memakai data Anda, makanya mereka menganggap enteng satu hal ini. Ya, makanya saya anjurkan kalau teman-teman semuanya ingin membantu ya atau mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan, silahkan, tapi bantulah sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau sudah seperti ini, Anda ngoceh sama pinjol mau nangis darah pun, pinjol tetap tahu itu adalah data Anda. Dia nggak mengerti urusan mau itu duitnya teman Anda yang pakai. Yang jelas data-data Anda, foto-foto Anda, nomor telepon Anda. Ya, di mana letak teman Anda? Harusnya Anda mikir sebelum hal ini terjadi. Kalau sudah seperti ini ya, tinggal Anda bangun kesepakatan dengan teman Anda, datangi dia, bikin perjanjian bla segala macam, ya sudah, minta dia untuk melunasi. Kalau dia tidak mau untuk melunasi, ya mau tak mau kamu harus ngambil risiko. Ya, karena sejak awal Anda sudah tidak percaya lagi dengan adanya materai 10.000. Salah satu diciptakan materai karena kita manusia pertama dengan manusia berikutnya tidak saling percaya. Makanya perjanjian kita itu harus dilandasi dengan kekuatan hukum yang jelas dan tetap. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Kemarin saya kasihan banget Bang sama dia karena dia mau beli HP nggak punya uang. Nah, mau beli HP nggak punya uang kan gila kalau seperti itu. Ini mohon maaf ya, mau beli HP tapi nggak punya uang gitu. Ya udah, jadi saya pinjaminlah KTP saya buat pinjol. Dia udah pernah pakai KTP-nya tapi nggak di ACC Bang pas mau pinjol, jadi pakai KTP saya. Karena saya kasihan tapi giliran ditagih dia ngilang Bang, nggak ada kabar. Aku udah coba hubungi ibunya juga, tapi ibunya nggak mau tahu dan nggak mau bayar. Aku bingung banget Bang, sekarang harus gimana? Mental aku benar-benar down banget. Pikiran saya stres banget Bang, dihantui pinjol ini. Saya nggak tenang Bang, APK-nya ada di Aku Laku, Ada Kami, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Cairin. Ini kalau kamu pinjam 1 juta aja, berarti total hutangmu ada 5 juta. Pokoknya belum lagi dengan bunganya. Sekarang pertanyaan saya, handphone apa yang dia beli harus mengambil 5 aplikasi pinjol? Ya, di sini memang sebuah kecerobohan dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kamu beli lagi gitu loh. Ya, jadi untuk pintar itu ya kamu harus beli mahal pelajaran itu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya ke depannya, mau sedekat apapun Anda dengan teman itu, kalau mau membantu, bantulah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, apalagi menyangkut soal uang.
Kalau memang kamu tidak ada uang, jangan pakai-pakai data, jangan pakai-pakai acara ngutang-ngutangin orang. Nggak ada. Contoh, kalau kita niat baik, ada teman misalnya gitu, dia membutuhkan uang 1 juta misalnya. Kalau memang kita ada uang sebanyak 1 juta, ya kasih. Ya kan? Kalau kita tidak mempunyai uang sebanyak 1 juta, berapa kira-kira yang mau kita kasih sama dia? 200 ribu, kasih aja. Yang penting bisa kita ikhlaskan nantinya. Karena begitu kita memberikan pinjaman itu, kita harus siap juga ini. Konsekuensinya adalah tidak mampu bayar nantinya. Ya, makanya supaya jangan putus tali silaturahmi kita dengan teman, pikirkanlah dengan matang dari teman-teman semuanya sebelum bertindak. Kalau sudah seperti ini kacau. Kita mau tuntut kemana? Sama keluarga tidak mau tahu dengan hal itu. Ya, jalan satu-satunya adalah datangi orangnya lagi dan cari orang yang memakai datamu itu, ambil handphone yang dibeli tadi. Handphonenya dijual, ya lunasi. Itu jalannya. Kalau Anda ngoceh sama pinjol bahwasannya ini bukan saya yang pakai, dananya bukan saya yang pakai, pinjol tidak akan percaya. Karena secara data itu data Anda. Pengajuannya pakai verifikasi wajah kok. Ya kan? Pakai nomor telepon memang nomor telepon Anda, pakai nomor rekening memang nomor rekening Anda, apalagi. Ya, soal uangnya Anda serahkan sama teman Anda, ya itu urusan lain. Ya. Tinggal Anda siap menerima resikonya. Oke, saya lanjutkan di sini. Sumpah bang, saya takut banget bang. Keluarga saya nggak ada yang tahu satupun bang. Kalau keluarga saya ada yang tahu, terutama ibu saya, pasti saya bakalan kena marah habis-habisan bang. Sumpah bang, ini tuh bukan saya yang pinjol. Ini teman saya bang yang pinjol. Tapi atas nama saya dan pakai KTP saya. Sekarang dia ngilang bang dan nggak mau bayar. Saya benar-benar stres bang. Saya mau bayar tapi nggak ada uang. Lagian ini juga bukan hutang saya. Bang, masa iya saya yang bayar? Sedangkan yang punya hutang aja tenang dan masih bisa ketawa-ketawa bang. Mohon bantuannya, solusinya please bang. Aku takut banget mau keluar rumah aja. Aku udah nggak berani. Jalan satu-satunya kamu harus jujur dengan keluargamu. Harus dilibatkan orang tuamu. Ya. Karena kamu di sini yakin banget bahwa ini bukan hutang saya, ya sudah, jujur dan terbuka. Apa yang perlu kita takutkan? Ya kalau orang tua kita marah, ya kenapa tidak dia marah? Karena sebuah kecerobohan, karena sebuah kebodohan kita. Ya wajar dia marah, wajar dia kesal. Tapi dengan kita melibatkan orang tua kita, mana tahu orang tua mempunyai solusi yang lebih jelas lagi. Ya. Terlepas Anda mau bayar atau tidaknya itu urusan nanti. Kalau Anda bilangin di sini, ini bukan hutang saya, justru orang yang punya hutang aja masih ketawa-ketawa. Ya jelas dia ketawa-ketawa, pertama dia tidak ditagih. Tidak ada hubungan dengan data dia. Dia sudah dapat handphone. Ya, paling ujung-ujungnya pertengkaran dengan Anda, ya sudah selesai, dia menghilang begitu aja. Pertanyaan saya adalah, nanti saya akan kirimkan video ini sama yang bersangkutan. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah nonton saya nanti, yang meminjam ini cowok apa cewek? Karena Anda yang bertanya adalah cewek, itu foto profilnya dan namanya juga nama wanita. Pertanyaan saya, yang meminjam ini pakai KTP Anda ini cowok apa cewek? Ya, itu dulu. Kalau nanti Anda bilang cowok, ya oke, kita sama paham aja, ya sudah. Anda tanggung resikonya aja ya. Kalau memang tidak mampu, ya kita apa boleh buat, ya sudah, bilang aja tidak mampu. Berarti tinggal Anda menanggung resikonya BI checking. Kalau yang Anda takutkan adalah orang tua karena ketidaktahuan, ya sudah saatnya Anda kasih tahu. Sudah saatnya Anda jujur dan terbuka. Cuman itu saran saya. Nggak ada lagi Anda mau berdalih sama pinjol. Wah, bukan saya yang minjam, bukan saya yang minjam. Nggak bisa. Karena data-data Anda. Data Anda valid dan lengkap ada sama mereka. Lengkap dengan nomor rekening dan nomor telepon Anda. Oke? Habis itu ini ada lagi ini. Ya. Malam bang, saya galbay di beberapa aplikasi pinjol, SpayLater, Aku Laku, Cairin, EasyCash, Ada Kami, dan 360 kredit. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 juga ini, yang tadi 5, berarti sudah 11 ya. Aman nggak bang kira-kira? Setelah nonton video abang udah mulai paham sebenarnya, tapi kadang masih agak takut bang. Kira-kira gimana ya bang? Aku minta solusinya. Kalau Anda berdalih dengan kata aman, mohon maaf banget, saya mulai dari saya live sampai saya offline seperti ini mau bikin video, saya tidak mengerti dengan kata aman. Kenapa? Karena kata aman dan habis itu kata gimana, ini adalah penjabarannya yang cukup luas bagi saya. Kenapa penjabarannya cukup luas? Pertama, aman nggak kalau tidak dibayar? Aman nggak kalau kita nggak bayar, data kita nggak akan disebar? Aman nggak kalau misalnya kita nggak bayar, mereka tidak berkunjung? Aman nggak kalau kita nggak bayar, mereka nggak menghubungi kita? Karena terlalu luas. Jadi kalau Anda mencari kata aman atau tidak itu tergantung dengan cara Anda berpikir. Ya, sejauh ini orang galbay di pinjol manapun itu tetap aman. Yang nggak aman itu tetap cara mereka berpikir. Ya,
Habis itu setelah saya nonton video abang udah mulai paham sebenarnya, tapi kadang masih agak takut. Kira-kira gimana ya bang? Kata gimana satu lagi. Ya ini komplit banget nih, selain dia mencari kata aman dan kata gimana juga. Kalau kata gimana itu lebih luas lagi. Gimana kalau nyebar data? Gimana kalau datang ke rumah? Gimana kalau menghubungi orang tua? Gimana kalau menghubungi teman? Gimana kalau menghapus nomor? Banyak. Makanya teman-teman semuanya, kalau bertanya atau konsultasi dengan saya, hilanginlah kata aman dan kata gimana. Karena kita tidak sedang berandai-andai atau berumpamanya. Ini adalah fakta. Tujuan kita menyelesaikan di mana yang menjadi kendala ketika kita tidak mampu bayar ya. Iya bang, pas minjam itu lagi butuh dana bang, tapi akhirnya galbay karena ekonomi nggak mencukupi. Alasan kenapa banyak pinjaman? Karena buat nutupin yang aplikasi lainnya, akhirnya bingung bayarnya. Bukan nggak niat bayar bang awalnya, tapi memang ekonomi nggak cukup. Oke, makanya saya bilangin, gali lubang tutup lubang itu bisa mencelakai Anda. Sebisa mungkin hindarilah gali lubang tutup lubang. Ya. Jangan pakai acara gali lubang tutup lubang. Karena semakin Anda gali, otomatis semakin meluas. Kalau semakin meluas, Anda sendiri yang panik untuk menyelesaikannya nanti. Ya, makanya dari teman-teman itu pikirkanlah matang-matang. Dan habis itu dia bilangin di sini apa ini? Berdasarkan bukti catatan, ini sudah oke. Ya, paling tidak Anda bisa mengkondisikan pemikiran Anda buat ke depan. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum, setiap aku melihat YouTube abang hatiku tenang untuk galbay. Dulu saya sempat gali lubang di Uanglo. Uanglo udah jelas nggak ada di daftar pinjol legal ya. Habis itu kredit pintar ada. Pinjol lainnya di pinjol aku sudah galbay karena ngikutin teman saya, tapi saya malah diakalin sama teman saya untuk hapus data dengan alasan punya teman di Kredivo bisa menghapus data, harus bayar 1 juta lebih, ternyata nihil dan uangku hilang. Padahal aku bayar juga pinjam di Kredivo dan gali lubang di Shopee. Aku pengen galbay ada 2 aplikasi, tapi yang aku takutin teman saya sendiri yang membocorkan nomorku karena dia dulu teman ngajar, otomatis juga tahu alamat saya. Sebenarnya yang kredit pintar dan Easycash sudah hilang, nggak pernah lagi ke email. Dan juga ada cuman yang takutin Kredivo dan Shopee juga, karena Shopee sama aku buat ladang usaha jualan online. Gila, sampai tertipu dengan jasa hapus data, bayangin gila. Padahal sudah disampaikan berulang kali, tidak ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Ya, ini harus jual mahal lagi. Yang bersama dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan terlalu percaya sama teman, ini juga sama. Terlalu percaya sama teman dia yang ngarahin. Karena dia bilang nih, diakalin sama teman saya untuk hapus data dengan alasan punya teman di Kredivo bisa menghapus data harus dibayar 1 juta lebih. Ya, belum ada sejarahnya orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Ya, kalaupun ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, dia tidak akan membantu Anda. Mendingan dia yang pinjam. Habis itu dia hapus datanya, dia pinjam lagi, dia hapus datanya. 1 data aja, itu dia bisa meminjam sepuas hati dia, karena dia bisa menghapus datanya. Ya kan? Itu logikanya. Tapi karena Anda sudah dibodoh-bodohin oleh teman-teman sendiri, dan banyaknya penipu-penipu yang berkeliaran, berkedok edukasi seakan-akan mereka menyamar sebagai hacker dan lain sebagainya, akhirnya Anda ditipu. Ya. Bukan tanpa alasan Anda ditipu itu. Anda ditipu itu karena ada dorongan. Ya, didorong, dilandasi karena rasa takut. Beranggapan semuanya benar banget gitu loh. Kan bisa dianalisa ya. Tapi jangan sampai masuk lagi ke lubang yang sama. Buat teman-teman semuanya, terserah deh mau dia bilangin di sini aku takut Kredivo dan Shopee aja karena itu buat ladang usaha. Ya sudah, kalau takut nggak usah minjol gitu loh. Kita kalau minjol itu telat bayar ya berani ngambil risiko. Apapun risikonya kita harus lawan dan kita hadapi. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja, dan jadikanlah semua ini sebagai pelajaran buat teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda terlalu mudah percaya, apalagi memakai data atau ada dorongan-dorongan dari orang lain yang mana mengajak Anda ke satu hal yang belum jelas ada atau terbukti. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.